nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Aku berseru kepadamu sebab engkau mendengarkan daku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah kata-kataku. Jagalah aku bagaikan biji mata, sembunyikan aku di dalam naungan sayapmu. Sore hari ini kita bersama gereja, kita merayakan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-29. Mari kita mengawali Ekaristi ini, kita tunduk di hadapan Tuhan, kita mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni kita dari dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, Tuhan Allah Raja Surgawi, Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Saya mengaturkan intensi-intensi pribadi kita dalam Ekaristi pada sore hari ini. Kita juga dimohon doa, mohon kedamaian abadi bagi Bapak Yusuf Sugeng Mulyono dan juga Ibu Maria Veronica Herawati. Semoga bahagia kekal bersama Bapa di surga. Kita juga bersyukur atas ulang tahun Bapak Joyo Pranoto. Semoga senantiasa diberi rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki. Kita juga bersyukur atas ulang tahun Ibu Rina Kusumawati. Semoga senantiasa diberi rahmat kesehatan dan juga rezeki. Yang ketiga, kita juga bersyukur kepada Tuhan atas ulang tahun Romo Yohanes Patmono Jelantik yang ke-65. Semoga senantiasa diberi rahmat kesehatan dan juga sukacita. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Putra-Mu telah rela menanggung kesalahan-kesalahan kami dan menderita demi keselamatan semua orang. Semoga Ia senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun bersedia saling membantu untuk memanggul beban hidup kami masing-masing. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berkehendak menemukan hamba-Nya dengan kesakitan, tetapi apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena Dia. Sesudah kesusahan jiwanya, Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hamba-Ku itu sebagai orang yang benar,
akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kita, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Pembacaan surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam dan berkah dalam. Mungkin bagi Anda tidaklah asing kita mendengar nama Santa Teresia dari Kalkuta. Beliau salah satu orang suci, orang kudus pada masa ini. Kalau kita ingat nama Santa Teresia dari Kalkuta, maka kita ingat akan apa? Kalau Anda semua mendengar nama Santa Teresia dari Kalkuta, maka nama itu kemudian mengingatkan Anda soal apa? Ya? Orang miskin, memberi makan orang kelaparan di pinggir jalan, merawat mereka yang mau mati, yang banyak ada di kota Kalkuta khususnya pada waktu itu. Saudara-saudari, kalau kita mendengar nama Santa Teresia dari Kalkuta, kita ingat bagaimana beliau itu merawat orang-orang kelaparan, sampai dengan bagaimana beliau merawat orang yang mau mati. Kalau kita membaca membaca riwayat hidup beliau, maka kita akan menemukan pada satu titik di mana beliau mengatakan bahwa Santa Teresia dari Kalkuta memiliki sebuah kerinduan agar mereka yang meninggal di jalanan itu meninggal dalam keadaan yang lebih manusiawi, sehingga kalau ada orang yang mau mati, kemudian beliau akan merawatnya, sehingga kalau saatnya nanti mati, yang mau mati itu kemudian dapat mati secara manusiawi. Apa yang dilakukan oleh Santa Teresia dari Kalkuta mau menunjukkan kepada kita sekalian bahwa
Mungkin tidak semua orang itu dapat melakukan hal-hal yang besar. Tidak semua orang dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi semua orang dapat melakukan hal-hal kecil dengan suatu cinta yang besar. Jadi tidak semua orang itu bisa melakukan hal yang hal yang luar biasa. Tetapi yang pasti adalah sebenarnya setiap orang itu dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Dan saudara-saudari, kalau hal itu terjadi, maka sebenarnya kita dihadapkan pada suatu pribadi yang memiliki cukup kerendahan hati. Mengapa? Karena hanya orang yang rendah hatilah yang mampu melakukan hal-hal yang bahkan sangat sederhana itu dengan suatu cinta yang besar. Mungkin kita bisa belajar dari kehidupan di sekitar kita, betapa banyak orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya itu dengan kesungguhan. Kalau kita punya karyawan atau mungkin bahkan kita punya putra-putri anak, kita bisa melihat dari mereka atau dari lingkungan hidup kita, sekitar kita, kita bisa melihat bagaimana orang itu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau orang itu melakukan sesuatu dengan setengah-setengah. Itu sebenarnya akan nampak dan mudah kita lihat. Saudara-saudari, Injil yang kita dengarkan pada malam hari ini dari Injil Markus mengisahkan perjumpaan Yakobus dengan Yohanes. Bagaimana kedua murid ini datang kepada Yesus dan mereka minta, "Tuhan, perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu." Saudara-saudari, kedua murid tentu tahu siapakah Yesus. Ia adalah Mesias. Dan bagi mereka tentu ada sebuah mereka membayangkan seorang Mesias itu sebagai seorang yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, sehingga mereka seringkali membayangkan pribadi Yesus itu sebagai seorang yang memiliki kekuasaan ibaratnya raja. Sehingga kita bisa mengerti ketika kedua murid itu datang kepada Yesus dan meminta, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, ketika Engkau bertahta, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirimu." Injil yang kita dengarkan mengajak kita sekalian untuk berjumpa dengan kedua murid yang memohon, yang meminta hal yang demikian kepada Yesus. Dan kemudian kita diajak untuk merenungkan bagaimana Yesus menjawab permohonan kedua murid itu dengan mengatakan pada akhir Injil, "Barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Ketika kedua murid datang kepada Yesus dan berharap soal kedudukan, berharap soal kekuasaan, Yesus menjawabnya dengan sesuatu hal yang bertolak belakang. Kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, maka hendaklah kamu menjadi pelayan dan kamu menjadi seorang hamba. Saudara-saudari, lantas apa maknanya bagi kita sekalian panggilan untuk menjadi seorang pelayan, panggilan untuk menjadi seorang hamba? Tentu Allah juga tidak lantas bermaksud melarang umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dalam hidup. Tentu Allah juga tidak bermaksud menghalang-halangi umatnya untuk menjadi pribadi yang sukses. Tentu Allah juga tidak bermaksud menghalang-halangi umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang besar, menjadi sukses, menjadi berhasil, menjadi terkemuka. Tentu menjadi harapan setiap orang, dan itu menjadi sesuatu hal yang manusiawi, menjadi sesuatu hal yang wajar.
boleh, bahkan mungkin juga harus orang berhasil sukses di dalam hidup. Tetapi yang dimaksudkan oleh Injil adalah bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi yang mungkin telah diberi rahmat keberhasilan, kesuksesan, atau juga hal-hal lain dalam hidup kita, kemudian tetap berjiwa, tetap memiliki jiwa sebagai seorang pelayan dan seorang hamba. Ada ungkapan yang cukup menggambarkan hal ini. Bolehlah orang itu mengejar impian hidupnya itu setinggi langit, tetapi orang juga harus tetap menempatkan hatinya itu di bawah, menempatkan hatinya itu di bumi. Jangan kemudian ketika orang yang mengejar hidup cita-citanya itu setinggi langit itu kemudian menaruh hatinya juga di langit. Dengan kata lain, bahwa bolehlah orang itu mengejar keberhasilan di dalam hidup, orang berupaya untuk menjadi yang terbaik, tetapi kemudian janganlah orang kemudian menjadi pribadi-pribadi yang tinggi hati. Injil mengajak kita sekalian untuk kembali merenungkan panggilan kita, bagaimana kerendahan hati yang ditampilkan oleh panggilan menjadi pelayan bagi sesama, untuk menjadi hamba bagi sesama itu menjadi sebuah keutamaan hidup kita. Dan itu semua dapat terjadi ketika kita cukup memiliki kerendahan hati, tidak merasa lebih daripada yang lain. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini mengajak kita sekalian untuk merenungkan bagaimana kita tetap diajak, dipanggil untuk senantiasa berjuang dalam hidup, berjuang agar prestasi kita ke atas, tetapi hati kita selalu ke bawah. Tuhan akan memakai siapapun dari kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa ketika kita mampu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, kita berbaru iman kepercayaan kita dengan menyatakan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bagi dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan. Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah, Bapanya keselamatan kita. Bagi para warga yang diserai tugas-tugas pelayanan tertentu dalam gereja, semoga Bapa Maha Baik memberkati mereka agar selalu tekun dalam doa serta penuh semangat dalam pelayanan, seperti Kristus yang datang untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi para biarawan dan biarawati kontemplatif, semoga Bapa Maha Kasih mengajari kami untuk menghargai kehidupan para kontemplatif yang penuh laku tobat dan doa, serta berterima kasih kepada mereka karena berkat-Mu mereka turun bagi kami. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sedang mencari Allah, semoga semua orang yang sedang mencari Allah tidak ragu-ragu untuk berwawancara dengan Dia melalui doa yang keluar dari lubuk hati dan melakukan perjumpaan penuh kasih di antara kami. Marilah kita mohon.
Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, semoga Bapa Maha Penyayang mengajari kami untuk berani melayani sesama kami, seperti Kristus yang telah menyerahkan dirinya demi keselamatan kami. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur padamu atas ulang tahun saudara-saudari kami, Bapak Joyo Pranoto, Ibu Rina Kusumawati, dan juga Romo Yohanes Patmono Jelantik. Kiranya saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun ini kau limpahi rahmat kesehatan, juga berkat atas seluruh hidup dan karya-karya dan pekerjaannya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu, secara khusus Bapak Yusuf Sugeng Mulyono dan Ibu Maria Veronica Irawati. Bolehlah mereka menerima rahmat kehidupan kekal bersama dengan Engkau dalam perjamuan abadi di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan pada Putra-Mu Yesus yang rela merendahkan diri untuk melayani kami. Anugerahilah kami semangat pelayanan yang rendah hati, dan kabulkanlah doa-doa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh matalah yang kudus. Bersama dengan intensi-intensi yang secara pribadi juga kami sertakan dalam Ekaristi pada malam hari ini. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan kenangan atas Putra-Mu yang telah rela menderita dan wafat di salib demi keselamatan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti.
Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Ku, Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan memadahkan doa yang diajarkan Kristus.
atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebablah Raja yang mulia dan berkuasa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang dan datang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, segera pantas Tuhan datang pada saya. Tahu sabdalah saja, saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memperkenankan kami mengambil bagian dalam kurban putramu ini. Semoga kami juga dapat mengambil bagian dalam semangat pengorbanannya untuk kami terapkan pada tugas dan pelayanan kepada sesama. Dan arahkanlah pandangan kami selalu kepada hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Lasem, Sabtu 16 Oktober 2021 pada Minggu Biasa ke-29. Perayaan Ekaristi Sabtu 23 Oktober 2021 dengan rincian para petugas sebagai berikut. Kor dan pemazmur dari LKSA Marganingsih Putra, lektor dari LKSA Marganingsih Putri, persiapan gereja dari lingkungan Santo Fransiskus Xaverius, asisten imam, Suster Maria Lucia SND, Bapak Bakir Yanto, Bapak Hendra Laksana, dan Bapak Matius Sukijo. Kegiatan pendalaman Bulan Maria dan Rosario untuk minggu ketiga. Yang pertama, lingkungan Santa Maria diadakan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 di Aula Gereja jam 6 sore. 2. Lingkungan Antonius akan diadakan pada hari Selasa 19 Oktober 2021 di rumah Bapak Tanoto Hadi Susanto, Babagan, pada jam 17.30 atau setengah 6 sore. 3. Lingkungan Fransiskus Xaverius akan diadakan pada hari Selasa 19 Oktober 2021 di rumah Ibu Lim pada pukul 17 atau jam 5 sore. Yang keempat, lingkungan Santo Yusuf akan diadakan pada hari Kamis 21 Oktober 2021 di rumah Ibu Eka Sumbergirang pada pukul 18 atau jam 6 sore. Akan diadakan penerimaan baptisan bayi atau balita besok pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 setelah misa. Bagi umat yang akan membaptiskan balitanya, dimohon agar mengambil formulir ke Bapak Satmo dan mengikuti pembekalan orang tua pada hari Rabu 20 Oktober 2021 jam 16.00 atau jam 4 sore bertempat di gereja. Diinformasikan kepada umat Lasem bahwa Panitia Natal Paroki tahun 2021 akan mengadakan pembuatan kalender liturgi tahun 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Panitia Natal Paroki meminta bantuan kepada Ketua Lingkungan dan Stasi untuk mengirim foto-foto kegiatan di lingkungannya dan stasi terbaru untuk nantinya akan ditampilkan di kalender liturgi. Bagi umat yang ingin mencantumkan tanggal pernikahan dan nama pasutri serta memasang iklan usaha bisa menghubungi Saudara Stefanus Henry dan Bapak Andika atau melalui Ketua Lingkungan dan stasinya masing-masing. Yang terakhir, ada pelayanan Seu Sami Pitados setelah misa. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Mari kita akhiri Ekaristi ini, kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, beserta dengan seluruh keluarga, serta semua orang yang kita bawa dalam doa-doa kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan juga dinaungi oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, peran Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.